Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Dalam 2 bulan yang akan datang, Timnas Indonesia Senior akan menghadapi laga paling bergengsi di benua Asia, yaitu putaran final Piala Asia Senior 2023. Laga tersebut akan digelar di negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia kemarin, yaitu negara Qatar. Timnas Indonesia yang berhasil lolos melalui jalur kualifikasi akan mencicipi kali pertama mereka tampil tanpa memegang title tuan rumah. Dan kini skuad Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia Senior mendatang diprediksi akan diisi oleh para pemain naturalisasi yang sampai saat ini masih dalam proses. Pada fase grup ini, Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Timnas Jepang yang merupakan tim langganan juara di pagelaran Piala Asia. Sudah tentu Coach Sintayong harus memberikan perlawanan yang sangat keras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Karena jika Timnas Indonesia bisa memenangkan atau mendapatkan hasil imbang dari pertandingan ini, maka kesempatan bagi Timnas Indonesia lolos ke fase selanjutnya akan semakin besar. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang di ajang Piala Asia Senior 2023 Qatar. Pada putaran final Piala Asia Senior 2023 yang akan digelar di Qatar, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper yang berkemungkinan besar akan diisi oleh Emil Audero yang kini membela klub asal Itali, yaitu Inter Milan. Meskipun belum ada konfirmasi bahwa dirinya siap membela Timnas Indonesia. Namun nama Emil Audero saat ini kembali diisukan memiliki ketertarikan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari peluang dirinya yang dapat tampil di ajang internasional dan membuat karir sepak bolanya semakin menanjak. Emil Audero yang berposisi sebagai penjaga gawang sudah tentu akan dipilih oleh Coach Sintayong sebagai pilihan utama dalam susunan pemain Timnas Indonesia. Jam terbangnya yang sudah sangat tinggi di level klub membuat nama Emil Audero tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi sudah tentu nama penjaga gawang lain asal Indonesia, seperti Nadeo dan juga Hernando bisa saja mendapatkan menit bermain di dalam ajang kali ini. Sementara itu untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memasang nama-nama pemain, seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Jay Izzes. Ketiga nama pemain bertahan yang sudah dinaturalisasi tersebut sudah tentu dipastikan akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada pagelaran kali ini. Elkan Bagot yang sudah memiliki pengalaman tinggi bersama Timnas Indonesia membuat dirinya dapat tampil solid dalam menjaga pertahanan. Sedangkan Jordi Amat dan Jay Izzes memiliki jam terbang yang jauh lebih banyak dari Elkan Bagot yang membuat mereka berdua dapat memberikan dampak positif bagi sisi pertahanan Timnas Indonesia. Akan tetapi nama-nama pemain bertahan lainnya seperti Nathan John dan Rizky Ridho juga tetap bisa diberikan waktu bermain dalam ajang Piala Asia kali ini. Kevin Dix, pemain berpengalaman asal Liga Denmark, sangatlah cocok untuk bisa mengisi pos sayap pertahanan dari Timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan sosok pemain bertahan yang memiliki jam terbang tinggi di level klub. Bersama dengan klubnya di Liga Denmark, dirinya dapat menjadi pemain paling berdampak dan membawa timnya tersebut lolos ke fase grup pada ajang UCL di tahun ini. Kevin Dix juga merupakan pemain yang telah berhadapan langsung dengan pemain bintang di dunia, seperti Haaland dari Manchester City. Daya juangnya yang sangat tinggi juga sangat melambangkan permainan posisi sayap kanan bertahan yang kini dimiliki oleh Asnawi Mangkualam. Sehingga sudah tentu tidak hanya membantu dalam melakukan pertahanan, Kevin Dix juga dapat membantu penyerangan Timnas Indonesia dan menciptakan peluang-peluang yang menguntungkan bagi skuad Garuda. Sahaine Patinama masih minim mendapatkan menit bermain dari Coach Sintayong. Akan tetapi Sahaine Patinama telah membuktikan bahwa dirinya sangatlah layak untuk menggeser peran dari Pratama Arhan di sisi sayap kiri pertahanan Timnas Indonesia. Sahaine Patinama yang tampil kurang dari 20 menit pada laga melawan Timnas Brunei di ajang kualifikasi Piala Dunia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi keseluruhan permainan Timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, pengamatan bola yang sangat tinggi, serta pergerakan tanpa bola yang sangat baik, membuat Sahaine Patinama menjadi sosok pemain bertahan yang bisa memainkan peran menyerang pada sisi sayap Timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memasukkan namanya ke dalam susunan pemain utama pada ajang Piala Asia Qatar yang akan datang. Sandy Walsh berposisi utama sebagai bek kanan, namun Coach Sintayong meminta Sandy Walsh menunjukkan performa maksimalnya di posisi gelandang tengah. Hal tersebut tak lain dikarenakan Sandy Walsh diharapkan dapat menjadi tembok kokoh bagi Timnas Indonesia.
Dan harapan tersebut sudah dia tunjukkan pada laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Meskipun tampil bukan pada posisinya, Sandy Walsh dapat bermain solid dan mengatur tempo permainan dari timnas Indonesia. Akurasi passing yang dia miliki menjadi salah satu alasan kenapa Coach Sintayong akan memasangnya sebagai susunan pemain utama pada pagelaran Piala Asia Qatar. Apalagi pada Piala Asia mendatang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim besar, yang mana timnas Indonesia membutuhkan seluruh pemain dengan jam terbang tinggi untuk bisa lebih dulu menciptakan keunggulan di dalam pertandingan. Ivar Jenner, meskipun masih terbilang sangat muda, namun kualitas yang dimiliki oleh Ivar Jenner melebihi pemain senior timnas Indonesia, yaitu Marc Anthony Klok. Ivar Jenner diprediksi akan masuk ke dalam susunan pemain utama Coach Sintayong dan menggeser peran dari Mark Klok yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ivar Jenner merupakan sosok pemain gelandang yang bisa memberikan umpan terobosan akurat kepada rekan setimnya di dalam lapangan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 yang lalu ketika Ivar Jenner menghadapi timnas Cina Taipei. Dirinya dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut dikarenakan telah menyumbangkan 1 gol dan 3 assist bagi timnas Indonesia. Sehingga dengan performanya yang sangat potensial tersebut, sudah tentu Coach Sintayong akan memasang nama pemain muda ini sebagai susunan utama timnas Indonesia di ajang Piala Asia mendatang. Ilyas Al-Haf memiliki ketertarikan terhadap timnas Indonesia dan bersedia jika federasi memanggil untuk membela skuad Garuda. Ilyas Al-Haf dapat mengisi pos gelandang serang dari timnas Indonesia jika dirinya mendapatkan rekomendasi naturalisasi dan segera melakukan proses secepat mungkin. Bukan tidak mungkin pemain keturunan Indonesia dan Maroko tersebut dapat berseragam merah putih. Ilyas Al-Haf merupakan seorang penyerang yang memiliki performa menonjol di dalam lapangan. Kemampuan dribbling dan tendangannya yang akurat menjadi nilai tambah bagi sang pemain yang kini berkarir di klub Armenia tersebut. Akan tetapi nama Marcelino Ferdinand sudah tentu bisa saja mengamankan posisinya, sebab dirinya juga merupakan pemain muda potensial yang dapat melaksanakan skema permainan dari tim pelatih. Rafael Struijk, pemain naturalisasi termuda yang kini membela klub kasta kedua Liga Belanda, yaitu ADO Den Haag, dipastikan dapat mengamankan posisinya sebagai pilihan utama Coach Sintayong jika dirinya tidak mengalami cedera. Rafael Struijk sejak debut pertama bersama timnas Indonesia di laga melawan timnas Palestina dan juga Argentina telah merebut perhatian banyak pihak. Kedewasaannya dalam memegang bola dan pergerakannya yang sangat luar biasa membuat dirinya menjadi salah satu pemain paling efektif di dalam lapangan. Selain itu, Coach Sintayong yang terbiasa memainkan peran striker pemantul juga dapat dia lakoni dengan sangat baik. Namun Rafael Struijk juga harus kembali bersaing dengan para striker lokal timnas Indonesia yang kini sedang berada pada performa terbaik bersama timnas Indonesia. Ramadan Sananta memiliki usia yang sama dengan Rafael Struijk. Ramadan Sananta juga menjadi opsi paling tepat untuk mengisi pos penyerangan timnas Indonesia. Posturnya yang tinggi membuat Sananta dapat memenangkan permainan bola atas yang digunakan dalam skema permainan timnas Indonesia. Selain itu, akurasi tendangannya yang semakin membaik membuat nama Ramadan Sananta semakin dijadikan andalan oleh Coach Sintayong untuk memilihnya sebagai pemain utama. Akan tetapi Coach Sintayong kini juga sedang melakukan program khusus kepada Ramadan Sananta. Hal tersebut tak lepas dari kemampuan ototnya yang tidak bisa bermain selama full 90 menit di dalam lapangan. Oleh karenanya, Ramadan Sananta harus bisa membuktikan kembali kelayakannya untuk bisa menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada ajang Piala Asia Qatar yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Jepang di ajang Piala Asia Senior 2023 Qatar. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.